tenerlo sana. Kecubung menggegerkan Kalimantan Selatan. Dalam sepekan terakhir, 47 orang dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dari 47 pasien yang masuk RSJ, 2 orang diantaranya meninggal. Pasien-pasien ini mengalami gangguan mental. Ada yang tidak sadarkan diri, ada pula yang meracau. Mayoritas belum bisa diajak berkomunikasi. Nah, kok bisa separah itu? Setelah ditelisik, rupanya mereka mengonsumsi racikan tanaman kecubung, dicampur obat-obatan dan minuman keras sejak Jumat 5 Juli 2024. Sebenarnya apa itu tanaman kecubung? Apa juga efek dan bahayanya? Kecubung yang punya nama latin Datura metal merupakan tanaman yang biasanya tumbuh liar di ladang dan tanaman hias di pekarangan. Bunga tanaman ini bentuknya seperti trompet, sedangkan buahnya bulat dengan duri kecil. Meski indah dan unik bentuknya, kecubung mengandung senyawa kimia yang beracun di semua bagiannya, mulai dari daun, bunga, buah, hingga biji. Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinis Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Zulis Ikawati, Jumat 12 Juli 2024 menyebut, konsumsi kecubung bisa sangat berbahaya meskipun dalam dosis kecil. Kecubung mengandung berbagai senyawa kimia beracun seperti alkaloid tropan, termasuk skopalamin, atropin, dan hiosciamine. Senyawa tersebut memiliki efek berbahaya bagi tubuh, yakni munculnya halusinasi dan delirium atau penurunan kesadaran akut dan fluktuatif. Halusinasi yang ditimbulkan dari konsumsi kecubung bisa terjadi secara intens, baik halusinasi dalam bentuk visual maupun auditori. Terkadang orang yang mengonsumsi kecubung juga mengalami gangguan mental menjadi seperti kebingungan dan tidak teratur. Efek lainnya dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, kebingungan disorientasi alias tidak paham lingkungan sekitar, agitasi atau gelisah dan gugup, serta berperilaku agresif. Konsumsi kecubung juga dapat meningkatkan denyut jantung, tekanan darah tinggi, dan kesulitan bernapas. Pada kondisi yang parah, seseorang bisa mengalami gangguan irama jantung yang berisiko fatal dan gagal napas. Pada dosis yang tinggi, konsumsi kecubung bisa berakibat fatal hingga kematian. Pada kasus konsumsi kecubung yang menyebabkan kematian di Banjarmasin, dampaknya menjadi lebih besar karena kecubung dikonsumsi dengan dicampur alkohol dan obat-obatan. Meski memiliki efek memabukkan hingga gangguan mental, Badan Narkotika Nasional belum memasukkan kecubung dalam golongan narkotika. Sebenarnya efek kecubung bukan hal baru. Jika ditelusuri dari arsip Kompas, berita terkait kecubung sudah ada sejak 1970-an. Pada 1974 ada berita soal pemuda Cianjur, Jawa Barat yang menggunakan kecubung sebagai pengganti narkotika ganja. Kecubung juga sempat dimanfaatkan sebagai biopestisida di Jawa Tengah pada 1979 karena minimnya bahan untuk membasmi hama pertanian. Berita soal keracunan kecubung juga pernah ada di tahun 1989. Saat itu warga Banjarnegara, Jawa Tengah keracunan karena mengonsumsi rujak yang dicampur dengan buah kecubung. Meski begitu, kecubung sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Senyawa pada kecubung dapat digunakan sebagai anti jamur, antibakteri, anti kanker, anti-inflamasi, dan obat bius. Tumbuhan ini pun bisa dimanfaatkan sebagai pestisida alami, antitusif atau mengurangi gejala batuk, halusinogen, dan bronkodilator atau mengatasi gangguan saluran napas. Kalau sudah begini, lagi-lagi warga yang harus berkesadaran diri untuk menjaga agar tak ada lagi yang mengonsumsi dan menyalahgunakan. Kalau ujungnya tidak mau ada pihak yang dirugikan dan kematian.